Berjumpa lagi dengan saya Irul Saleho dengan double O. Saya bukan seorang ahli, saya bukan seorang peneliti, saya hanyalah pengangguran yang jarang mandi. Oke, terakhir eh, pertemuan sebelumnya, saya kan ingin minta klarifikasi dari Mbak Ira. Maksudnya dari kalimat yang disampaikan tadi itu apa ya? Kok udah merasa ada di podcastnya Deddy Corbuzier aja nih. Bentar. Tadi bahas apa dulu? Lupa. Ini kalau Terbawa nggak di salah kamar Sistem. mandi. support system. Tadi kan saya ceritakan kalau apa support system terbesar saya atau yang paling berpengaruh itu ya dosen pembimbing gitu. Iya kan. Oke. Oke, terus kamu bilang kalau nggak salah itu nggak semua dosen pembimbing Tidak itu semua dosen. tidak semua dosen itu Ya. support itu. Tapi sebelum menjawab minta tolong untuk divirkan kembali ya mau dijawab apa. Takutnya nanti bisa bermasalah di belakangnya kan berhubung belum lulus nih kan belum lulus nih nanti takutnya takutnya Iya, bisa. Takutnya nanti dicoret dari SK Yudisium ya. takutnya nanti Tenang. itu. Nanti yang bertugas mengupload saya boykot suruh ngupload setelah saya lulus saja. Gimana tuh Mbak Ira klarifikasinya ditunggu. Nggak, maksud saya tuh begini. Tiap dosen tuh kan punya karakter yang berbeda-beda. Cara supportnya juga berbeda-beda. Mungkin bisa jadi cara supportnya itu seperti yang dialami Mas Irul ini. Segitu intensnya, tiap hari diingetin, bahkan ditanyain banyak hal gitu untuk mempersiapkan kelulusannya gitu. Nah, ada juga dosen yang tidak seperti itu, cara supportnya ya beda gitu. Mungkin ada yang dengan cara menentang mahasiswanya untuk lebih banyak berusaha sendiri seperti itu. Oh Hmm, seperti Oh, itu seperti itu ternyata. seperti itu. nggak ada maksud lain nggak ada maksud lain. Nggak ada. Itu di Universitas Irlandia mungkin ya. Oke Universitas Irlandia. Oke, yang kuliah di Universitas di Irlandia boleh komen ya nanti. Oke Irlandia. Nah, tapi membicarakan masalah dosen pembimbing nih, kira-kira di antara kalian berdua nih ada pengalaman apa kurang baik lah mungkin atau pengalaman yang menjadikan skripsi kalian terhambat nggak gara-gara dosen pembimbing? Kalau Jadi terhambat, siapa dulu dari nih? terserah dari kalian pribadi pengalaman kalian nih bicara pengalaman kalian nih. Ya, Kalau ayo yang Mbak Ira. kalau terhambat sih mungkin enggak ya. Eh, apa ya? Sebenarnya kata terhambat dan menghambat itu juga tergantung dari orang-orangnya pribadi sih, merasa dihambat atau enggak gitu dengan proses itu gitu. Ada yang memang prosesnya lama tapi memang tujuannya itu untuk benar-benar mau memperbaiki gitu. Yang saya alami itu memang saya sempat mengalami ya, intinya saya sempat revisian tuh sampai 5 kali gitu sebelum sempro itu saya revisian 5 kali ke dosen pembimbing 2. Biasanya kan dosen pembimbing 2 tuh gak banyak merevisi kan ya, tapi itu saya sampai 5 kali apa 6 kali gitu saya revisi sebelum sempro. Itu termasuk cukup lama gitu ya. Dan Kalau misal itu termasuk kritik untuk dosen pembimbing dua nggak itu? enggak, saya Oh enggak enggak, oh berniat enggak. kritik. Oke. Seandainya Oke, termasuk saya seandainya termasuk kritik, ingin saya minta tolong buat komentar juga. ngomong belum selesai. Ya, Jadi ya. apa, dari proses yang lama itu yang saya terima, eh, saya menyadari bahwa tujuannya itu memang benar-benar mau memperbaiki skripsi saya gitu. Koreksinya itu benar-benar detail dan saya benar-benar dibimbing kayak gitu, cara menulis, aturannya, kerangkanya kayak apa. Jadi itu walaupun itu cukup lama gitu, yang biasanya mungkin teman-teman 1-2 kali revisi udah bisa sempro gitu untuk dosen pembimbing 2,
saya tetap merasa bersyukur gitu karena benar-benar dibimbing dan diperhatikan seperti itu. Oke. Aman. 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 Kalau Iya, dari Mas dia Waib sendiri. Iya, gimana Mas Waib? dia cari aman, Mas, soalnya belum Oh, belum lulus. lulus. Jadi Ya, benar. kalau Mas Waib kan udah lulus nih, berarti bisa ini Ya. dong, totalitas dong ini Belak-belak. sama cerita belak-belakan dong. Oh iya, belum. Oh, maaf. Saya tunda dulu Mas Waib. Kalau dosen penguji seperti apa, Mbak Ira? Siap. Saya. Iya, Mbak Ira Saya. dulu. Dituntaskan, mulai dari dosen pembimbing ke dosen penguji, dituntaskan dulu. Nah, dosen penguji saya juga orangnya itu pribadi yang detail dalam mengoreksi, dan itu saya juga suka karena revisiannya banyak kok. Oke. Ini cerita dari mahasiswa yang belum lulus. Tapi jujur ya itu. Jujur, memang Oke, jujur. ketika saya ujian, setelah ujian saya dari penguji 1 sekali revisi itu langsung ACC, tapi dari penguji 2 saya 3 kali revisi. Oke. Tapi bagi saya itu juga menjadi pengalaman karena skripsi saya juga benar-benar diperbaiki dan benar-benar dilihat kan, artinya benar-benar diperhatikan, diberi saran, tidak hanya mengkritik tapi juga memberi saran gitu. Ini diubah tapi sebaiknya seperti ini gitu. Itu kan bagus. Tahu ya arah perubahan yang sebaiknya itu seperti apa, nggak cuma dikritik gitu. Harusnya kamu ke sana diarahkan gitu ya. Oke, kalau dari Mas Waib sendiri ini, mulai dari dosen pembimbing dulu gimana, Mas? Kenapa dengan dosen pembimbing saya, Mas? Ya ada pernah ada pengalaman atau mungkin pernah terhambat gara-gara dosen pembimbing nggak? Oh, di ghosting. Oh ya, di ghosting. Di ghosting kan termasuk menghambat ya? Iya. Jadi terhambat gitu kan? Pernah tidak? Sepengalamannya Mas Wahib. Oke. Kalau pengalaman saya dosen pembimbing, saya pikir aman-aman saja sih semenjak saya melakukan penelitian dari mulai awal bimbingan judul. Mungkin pertama kali bimbingan judul itu saya ditolak. Judul saya ditolak. Karena apa? Karena dosen pembimbing saya itu bukan bidangnya judul tersebut. Jadi ditolak, terus kemudian saya ditawarkan tema ini SJH, sistem jaminan halal. Nah, terus saya pikir-pikir apa yang bisa saya teliti di sekitar saya, ternyata ada kan rumah potong ayam itu. Nah, oke, saya ambil. Terus saya bimbingan ke dosen pembimbing 1 itu kalau nggak salah 2 atau 3 kali gitu. Setelah itu ACC, terus ke dosen pembimbing 2, itu bimbingan cuma 1 kali. Terus saya langsung disuruh sempro. Kaget dong saya, kaget. Masa iya langsung sempro? Kan ada itu persyaratannya, kalau di kampus saya itu kan ada persyaratannya, sempro itu harus poin berapa gitu kan ada. Nah itu ketika itu poin saya kurang. Nah, poin saya kurang, saya bilang kepada dosen pembimbing 1, Pak, bahasanya poin saya kurang untuk memenuhi sempro. Kata dosen pembimbing 1, ya udah nggak apa-apa, daftar aja gitu. Akhirnya saya daftar di sempro. Terus setelah sempro itu faktor yang menghambat itu bukan dosen sih sebenarnya, tapi dari diri saya sendiri. Yaitu setelah sempro, saya nggak langsung melakukan penelitian itu. Saya masih leha-leha banget, enak-enakan nyantai, males ini. Ketika saya males itu, saya termotivasi dari teman saya yang sedosen pembimbing sama saya itu sudah melakukan sumhas. Nah, dari situ saya termotivasi untuk mengejar dia. Langsung saya melakukan penelitian, saya kebut, mengerjakan lari gaspol notok jeduk gitu kan.
Nah, itu saya kerjakan ya. Setelah saya dapat data, saya analisa, saya kerjakan skripsinya. Pokoknya ngebut saya. Dan alhamdulillahnya dosen pembimbing 1 maupun dosen pembimbing 2 itu support. Jadi saya bimbingan, saya kerjakan bimbingan, revisi selang 2 hari. Paling lambat saya 2 sampai 3 hari setelah revisi saya konsultasi lagi. Itu nggak sampai 1 minggu saya konsultasi gitu. Jadi saya Rajin ya. benar-benar ngejar. Iya, karena terpaksa sebenarnya. Sudah ada pacuan di depan itu. Oke, saya kejar terus. Dosen pembimbing minta tambahkan ini ke skripsimu. Ya udah, saya cari referensinya, cari di jurnal-jurnal itu banyak. Kemudian ya seperti itu. Daftar seminar hasil. Setelah seminar hasil nggak sampai 1 minggu sih, 4 atau 5 hari gitu. Kemudian saya sidang ujian skripsi itu. Nah, seperti itu. Ujian saya itu semi. Saya berada satu ruangan sama dosen pembimbing, terus dosen penguji itu di tempat masing-masing. Gitu. Dari masa ujian sampai ke ACC atau apa ya istilahnya? Disetujui. Dari masa ujian sampai disetujui, skripsinya disetujui itu berapa hari, Mas Wahid? Kalau itu sekitar 2 minggu kayaknya. Soalnya saya setelah ujian itu juga males, nggak langsung saya revisi. Nah itu kan saya setelah ujian karena dosen pengujinya nganu atau gimana? Ini kayaknya tanya. Mancing kayaknya. Iya, kayaknya konten-konten provokator ini ya, Mbak. Itu saya tanya. Ayah. Males gitu karena dosen pengujinya atau revisiannya atau gimana? Sebenarnya revisi saya cuma sedikit sih, soalnya saya revisi itu H+1 minggu setelah ujian. Padahal saya dikasih waktu sama dosen penguji itu H+2 minggu harus sudah ACC. Nah, di situ saya baru nyadar, oh ya setelah ujian, 1 minggu setelah ujian, saya mengerjakan revisi itu, saya kerjakan semuanya, terus langsung saya setorkan online lewat WA itu. Nah, di situ dosen penguji 1 kebetulan itu juga pernah menjadi dosen pembimbing saya ketika saya praktek kerja lapang dulu. Jadi sudah tahu. Oke, dosen pembimbing lapang. Bisa komen di bawah. Terus gimana Mas ceritanya? Kalau Mas Irulnya sendiri gimana nih? Enggak, belum selesai. Belum. Ada masalah nggak sama dosen penguji? Alhamdulillah nggak ada masalah sih, Mas. Cuma ketika ujian itu saya menangkap aura-aura yang menjengkelkan. Maksudnya yang jengkel itu dosen pengujinya kepada saya, bukan saya yang kepada penguji. Bukan. Untuk dosen pengujinya Mas Wahid, apabila tidak merasa demikian, silakan komentar di bawah. Untuk tanda tangan aman ya Mas Wahid ya? Oh, tanda tangan jelas. Aman semua. Aman semua. Saya tidak pernah memalsukan atau manipulasi tanda tangan. Enggak, maksudnya pas minta tanda tangan juga cepat gitu ya ditanda tangani. Kalau minta tanda tangan itu agak lama, Mas. Lama di soalnya ya yang seperti disampaikan Mbak Ira tadi, karena dosen itu tidak mengurusi satu mahasiswa. Karena banyak kesibukan dosen yang lain seperti mengajar kuliah, terus mengerjakan aktivitas rumah tangga. Jadi kan seperti itu. Kita sebagai mahasiswa yang baik hati dan budiman itu harus mengerti kesibukan dari para dosen. Oke, siap Mas Wahid. Nah, hal itu juga yang menyebabkan saya bimbang yang tadi saya ceritakan. Hampir telat daftar Desium itu karena bisa jadi administrasi ya. Tapi alhamdulillah dosennya itu sudah tahu deadline-nya seperti kapan, itu sudah tahu, makanya mungkin beliau sedang menguji saya. Menguji kesabaran. Iya, menguji kesabaran. Uji 2 kali.
Nah, 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 nah. nah, 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 nah. nah, nah, nah. Ya, itu kan tadi kan sudah ya kilas balik skripsi dari saya sama Mbak Ira. Nah, mungkin bisa nih berbagi cerita admin Batara, Irul Salihu Iya, dengan teman. Oh. dengar katanya nyogok martabak. Apaan Ada kayak nyok? gitu ya? Nyok apaan? Joko, Joko apa, Mbak? Kamu ini ngomong apa, Ra? Enggak ya. Enggak. Yang Kayaknya ada beli di balik. Mas Wahib, yang beli martabak. Oh, ya ya saya paham, saya paham. Saya paham. Yang mau ngechat beliau harus ganti foto profil itu ya. Ini di-cut dulu nggak nih? Ini nanti di-cut dulu nggak nih? Ini nanti di-cut nggak sebelum upload? Kenapa harus dikat? Kenapa harus di Enggak. Kalau saya sendiri sih ya ujian lancar banget, sumpah. Mantap. Kamu tahu revisian itu subhanallah ya, semoga beliau-beliau dosen pembimbing dan juga dosen penguji saya Amin. kayaknya punya pelet deh. mendapatkan balasan yang setimpal atas kebaikan beliau kepada saya. Karena emang lancar banget saya skripsi itu subhanallah, nggak tahu itu Subhanallah. nggak tahu itu mukjizat. Ya jelas mukjizat dari Tuhan. Nah, maksudnya saya pernah berbuat baik apa gitu sampai dibalas segitunya sama Tuhan. Saya merasa sangat-sangat bersyukur terhadap skripsi saya. Mulai dari dosen pembimbing kedua-duanya yang sangat support kepada saya, dosen penguji yang apa ya, benar-benar menguji saya dan saran-saran yang diberikan pun masuk akal gitu. Masuk akal. Bahkan saya nggak menambah apapun di dalam skripsi saya. Saya justru mengurangi gitu. Jadi bisa dianggap skripsi saya terlalu offset gitu. Tugas saya cuma memotong aja. Ini bagian ini dihapus, bagian ini dihapus. Jadi saya nggak nambah apapun dari skripsi saya, cuma mengurangi itu aja. Bahkan ketika apa namanya, habis ujian disuruh revisi, saya setorkan langsung tanda tangan. Entah ilmu apa yang kau gunakan di sana. Nggak ada ilmu apa-apa. Ya, emang ilmu pelet. Lo nggak lihat Tahib? Kemarin itu yang pas di kontrakan tuh ada bunga sesajen gitu, kamu gak lihat masa? Oh, itu ternyata ya. Saya baru paham. Untuk apa namanya, minta tolong yang tahu UU ITE atau penyebaran hoax, tulis di kolom komentar ya. Nah, penyebaran berita bohong, minta tolong yang tahu, tulis di kolom komentar. Ya, supaya saling berbagi ilmu ya. Nah, itu antara skripsi saya yang memang udah pada jalurnya ya, karena dibimbing dengan benar oleh dosen pembimbing dan juga support yang luar biasa dari dosen pembimbing, sehingga ketika ujian revisinya nggak terlalu banyak. Itu satu kemungkinan. Yang kedua, emang dosen-dosen pengujinya emang baik-baik hati gitu. Itu udah kemungkinannya mungkin. Yang ketiga, Saya juga mukjizat dari mengalami Tuhan. kebaikan hati itu kok. Kebaikan hati apa nih? Iya, maksudnya dosen-dosen pembimbing dan penguji saya juga seperti itu gitu. Itu menandakan bahwa banyak dosen-dosen yang baik hati kan. Oh iya. Siap. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Buat kalian yang memiliki cerita yang sama tentang betapa supportnya yang namanya dosen pembimbing, bisa tulis di kolom komentar. Tapi buat kalian juga yang punya pengalaman kurang enak, mungkin kurang baik, atau kalian itu agak gimana gitu, juga boleh cerita di kolom komentar, atau bisa chat di nomor WhatsApp-nya Batara Indonesia 085850011871. Nanti kita bisa sharing bareng. Kalau kalian pengen cerita di balik layar bisa, kalian pengen kolaborasi dengan kami juga bisa, tapi resiko ditanggung oleh penumpang atau ditanggung sendiri-sendiri kalau ada apa-apa. Konten kali ini resiko ditanggung oleh admin. Membicarakan masalah dosen pembimbing nih, menurut kalian ada cara tertentu nggak sih atau tips-tips untuk mendapatkan dosen pembimbing yang support? Ada ya, dari Mbak Ira. Gimana Mbak Ira?
Ah, ini termasuk salah satu yang saya lakukan sih. Karena saya tuh dari sebelum saya menginjak ke semester 7, saya tuh udah ngejar satu dosen pembimbing dari dulu gitu. Udah Karena punya termasuk cem-ceman dosen. iya, udah mengidolakan duluan gitu. Oke. Oh, ini harus jadi pembimbing saya nih nanti. Nah, untuk mendapatkan dosen pembimbing itu, saya ikut program IRN. Jadi itu salah satu alasan saya ikut program IRN biar saya dapat dosen pembimbing itu sebenarnya. Karena memang yang ikut program itu nanti akan dapat dosen pembimbing yang jadi dosen pembimbing di IRN itu gitu. Makanya saya ikut program IRN tersebut. Nah, mungkin buat teman-teman ya juga bisa melakukan hal yang sama. Terus ya untuk mendapatkan dosen pembimbing sesuai harapan itu mungkin dari segi judul sih. Dari segi judul disesuaikan dengan bidang dari dosen yang diinginkan. Seperti itu. Nah, selebihnya itu kita tidak punya kuasa deh, karena ujung-ujungnya walaupun kita mengajukan, yang menentukan tetap dari pihak prodi kayak gitu. Oke. Kalau dari Mas Feb ada nggak barangkali? Doa-doa. Kalau Doa-doa ya Mas Feb, bukan tips. iya, kalau saya ini berbanding terbalik dengan Mbak Ira ya. Kalau Mbak Ira kan dari dulu kan sudah mengejar salah satu dosen untuk yang dijadikan untuk dosen pembimbing. Kalau saya malah nggak kepikiran siapa yang mau jadi dosen pembimbing 1, 2, 3 dan lain sebagainya, itu nggak kepikiran. Nggak Cuma, kepikiran itu karena nggak mikir atau emang nggak punya pikiran gitu? Nggak bisa mikir, Mas. Enggak, karena saya dari dulu masih ngambang gitu. Nggak tenggelam gitu ya? Berarti banyak Ngambang Iya. gimana? ngambang berarti Masih ngapung gitu. ngambang. Soalnya saya kan orangnya gemuk, jadi ngambang. Oh, harusnya tenggelam. Isinya udara berarti. Iya. Nah, nyampe mana tadi ya? Sampai ngambang. Lupa. Ngambang. Ya. Jadi saya skripsi itu masih ngambang dulu, makanya saya nggak punya pikiran atau dosen pembimbing favorit lah istilahnya, itu nggak ada. Tapi alhamdulillah Tuhan berkata lain. Saya diberikan dosen pembimbing 1 dan 2 itu sangat-sangat baik dan sefrekuensi sih sama tema saya gitu. Enggak, Jadi saya enggak satu frekuensi. Buktinya ditolak. Enggak, itu kan bohong. ketika Berarti ketahuan bohong. Jangan muji-muji tadi juga bohong tuh. aduh, jancuk emang ngatain ini. Tolong disensor Aduh, bahasanya batas, barusan. Enggak, maksudnya kan gini, Mas. Ya, saya mengajukan judul kan. Iya, nggak apa-apa ditolak. Soalnya kan dosen itu tahu kalau judul saya itu asal-asalan gitu. Oh. Makanya ditolak. Dan saya diberikan judul atau tema dengan yang lebih pas pada kemampuan saya gitu. Nah, jadi dari itu kan enak kalau sama-sama pas, jalannya ke depannya kan enak, pas gitu, nggak ada yang ngeganjel. Jadi Berarti ketika judulnya saya dikasih dosen. tema cuma tema itu, terus judulnya cari sendiri. Oke, judulnya dari sini. Oke, diberikan dosen. Oke. Terima kasih Bapak Ibu guru dosen yang telah memberikan judul kepada judul. Jadi ketika saya bimbingan itu nggak terlalu lama. Katanya kalau katanya teman-teman kan bimbingannya lama, minimal 1 jam. Kalau saya enggak, bimbingannya cuma 15 menit. Dan selesai. Iya, serius 15 menit. Saya bimbingan tuh nggak tahu, nggak pernah 1 jam itu nggak pernah. Nggak mau ketemu kamu, Yes, makanya. iya. Biar cepat-cepat Soalnya lulus, biar nggak di kampus lagi. Beban kampus. Beban betul sekali yang Anda omongkan, saudara-saudara. Jadi saya itu
eh cari celahnya kalau mau bimbingan itu, celah dosen tersebut. Jadi nggak asal bimbingan. Kalau saya bimbingannya benar-benar saya siap dan saya buntu itu baru bimbingan. Masalahnya banyak Dan buntunya apa banyak. kalau saya sih ya stabil, kadang buntu, kadang enggak. Kalau sepengalaman saya malah itu, saya terlalu banyak buntunya sampai subuh-subuh konsultasi sama dosen. Wah. Oh iya, Kalau tipe dosen saya itu kan eh, bisa dikatakan sulit ya untuk konsultasi secara online, dan itu harus secara offline itu. Kalau secara offline, enak banget konsultasinya. Kalau secara online itu memang agak sulit. Jadi saya kalau mau bimbingan itu cuma chat gini. Assalamualaikum, terus saya mau bimbingan, bisanya jam berapa gitu. Wes saya nggak tanya tempatnya di mana atau gimana, langsung tak cari kalau nggak di Kaprodi ya di lab gitu aja. misalkan tanya tempatnya di mana, kira-kira dijawab gimana? Street aja. Nah, itulah buat kalian nih tips untuk bimbingan kepada dosen pembimbing. Kalau memang sulit ditemuin, langsung dijak ketemuan jam berapa. Kalau ditanya Cari tempatnya aja di bus, sendiri. langsung cari ubek kampus sampai ketemu. Nah, kalau Mbak Ira nih kayaknya pernah punya pengalaman seru nih terkait dengan dosen pembimbing ya. Kayaknya apa ya? Dosen pembimbingnya Mbak Ira itu kan pernah ya kayaknya kalau nggak salah ingat itu beliau sedang ada di luar negeri. Nah, jamnya Ya. antara luar negeri dan Indonesia kita di sini kan berbeda. Nah, yang Benar, beliau benar. lakukan itu malah menyesuaikan jamnya kita. Bukannya kita yang menyesuaikan jamnya dosen, tapi dosennya yang menyesuaikan jamnya kita. Ini bisa diceritakan mungkin Mbak Ira? Ya, dosen ini luar salah satu biasa termasuk nih. bentuk rasa syukur saya yang sangat besar karena mendapatkan dosen pembimbing yang sangat luar biasa baik. Ya itu mulai dari apa ya? Tidak milih-milih waktu gitu, tidak milih-milih waktu. Ketika saya ngechat itu langsung ditelepon. Ketika saya merasa kebingungan itu langsung direspon seperti itu. Bahkan misal saya ngechatnya malam, terus mungkin karena sudah terlalu malam, kadang saya pernah tuh ngechat malam-malam gara-gara penelitian saya gagal malam-malam. Udah nyoba 2 hari penelitian, terus pas di malam keduanya itu tiba-tiba gagal, saya langsung ngechat, langsung berkeluh kesah. Tapi mungkin karena dosen pembimbing saya udah istirahat, terus subuhnya itu langsung ditelepon, Ira ada apa gitu, kenapa gitu, langsung ditanyain seperti itu, saking perhatiannya gitu. Terus masalah yang ketika dosen saya di luar negeri itu juga itu saya salut sekali sih, karena pekerjaan dosen itu kan banyak ya. Berapa kali dia mengucap gitu? Udah berapa kali. Nanti pekerjaan dosen itu banyak ya. Oke. Mungkin Nah, bagi teman-teman sahabat baca yang tahu pekerjaan dosen apa aja bisa tulis di kolom komentar. Oke, mungkin bisa dikirimkan piring cantik ya untuk admin Batara, untuk Mbak Iranya. Iya ya, lanjut Mbak Ira. kalau 3 kali dapat piring cantik ya. Oke, ya. Kegiatannya kan ngajar seharian, terus bimbingan itu kan gantian juga kan. Kadang orang teman-teman itu maunya kan privat gitu. Nah, itu dari dosen saya itu sampai tidurnya itu nggak karuan gitu. Jam ngajarnya di kuliah, bukan ngurusin mahasiswa skripsi nih. Jam ngajarnya di kuliah itu tengah malam, jam 12 malam itu ngajar. Karena beda 7 jam antara sini sama London kalau nggak salah waktu itu. Kemudian berarti beliau ngajar di sana itu jam 12 malam. Jam 12 malam. Di sini jam? 7. Di sini jam 7. Jam 7 pagi. Terus saya kalau bimbingan itu di sana itu masih subuh. Di sana subuh. Jadi kalau saya memperkirakan sepertinya itu sangat berantakan gitu jam tidurnya dosen saya ini, karena tengah malam ngajar,
paginya subuh atau paginya itu bimbingan, mungkin siangnya itu ngurusin keluarganya karena memang kesana juga karena kepentingan keluarga gitu. Nah, bisa Seperti itu. dibayangkan Jadi tidurnya berapa jam itu? iya, itu baru ngurusin satu mahasiswa saya nih. Saya belum mahasiswa yang lain gitu. Oke, beban Jadi kamu dosen mahasiswa ya. durhaka ya, kamu ya. Sampai dosen saya itu memang benar-benar bilang sih pas waktu semhas itu saya termasuk mahasiswa yang bawel katanya. Karena minta konsultasi terus. Tapi untungnya dosen pembimbing saya itu sangat pengertian. Syukurlah. Ya, Syukurlah. mungkin yang Itulah. tahu siapa dosen itu bisa komen di kolom komentar. Barangkali tahu ini Bagus, bagus. Oke, bagus. Masuk. Oke. Oke. Gimana nih pengalamannya Mas Irul Saleho nih masalah dosen? Kan udah selesai tadi, udah cerita. Mulus aja. Mulus kayak jalan tol. Aman, terkendali. Nah, berhubung nih lagi-lagi waktunya mau habis nih waktunya, ayo. Tinggal berapa menit lagi nih? 5 menit lagi nih. Mau tambah ronde apa udahan nih? Saya ngikut Mas admin yang selalu memprovokator kita. Enggak bermaksud provokator, kan kita cuma sharing pengalaman. Jadi Mbak Ira, Sharing. mau tambah 1 ronde apa udahan? Kalau saya sih sebenarnya siap, cuman kira-kira akan menjadi pembahasan yang berbobot gak nih kalau terus berlanjut gitu. Oke deh, terakhir dari Mbak Ira sama Mas Wahibnya ya ini. Singkat saja tips untuk mengerjakan skripsi ya, untuk cepat menyelesaikan skripsi, karena kan kita kalau penelitian penelitian itu kadang kita semangat banget gitu kan. Kalau penelitian kita biasanya terus-terusan melakukan penelitian, cuma kalau dalam hal mengerjakan skripsi itu banyak sekali godaannya, terutama malas. Nah, 1 menit untuk Mbak Ira, 1 menit untuk Mas Wahib, tips cepat mengerjakan skripsi. Oke. 1 menit. Ya. 1 menit mengerjakan skripsi Mbak Ira. Bukan. Tips mengerjakan skripsi itu cari teman. Bisa dengan cari teman. Kemudian setting. Nggak cari jurnal ya? Cari teman untuk mengerjakan skripsi biar sama-sama semangat untuk mencari jurnal. Oke. Oke. Biasanya itu bisa memompa semangat kita kayak gitu. Terus siapkan target gitu. Kalau saya biasanya itu menulis setiap apa yang harus saya kerjakan. Misalnya saya ada revisian nih bab 1 sama bab 2. Saya tulis apa aja, kemudian juga tiap poin-poinnya itu saya tulis secara rinci. Terus kemudian setelah saya kerjakan, biasanya saya centang biar itu punya rasa kepuasan tersendiri dan punya rasa ketagihan untuk mengerjakan lagi gitu. Terus tips lainnya itu kalian bisa lakukan Pomodoro Technique. Pomodoro Technique itu lebih lanjutnya bisa cari di Google karena waktunya cuma 1 menit. Intinya tuh mengerjakan dengan jeda dengan waktu tertentu dan dikasih jeda, misalnya 20 menit ngerjakan, 5 menit istirahat, 20 menit ngerjakan, nah kayak gitu. Di waktu-waktu kayak gitu itu biasanya efektif. Mungkin itu dari saya. Cukup ya. Selanjutnya dari Mas Waib, 1 menit tips dan trik ya mungkin untuk cepat mengerjakan skripsi. Oke, mungkin tips dari saya yang pertama yaitu niat, karena apapun yang kita lakukan itu harus ada dan niatnya itu harus jelas. Lakukan konsultasi atau bimbingan kepada dosen itu secara rutin. Jangan cakar PDW atau memperhatikan mood gitu. Terus ketika ada review dari dosen itu segera dikerjakan.
dan jangan banyak mengeluh karena revisi banyak atau apa. Yang terakhir yaitu datanglah kepada dosen ketika Anda sedang ada masalah ya melakukan penelitian tersebut. Nah, terus yang paling terakhir yaitu jika kita ingin skripsi cepat selesai, yaitu cuma satu, kerjakan. Sudah dari Mas Wahib. Sudah. Oke, terima kasih Mas Wahib dan juga Mbak Ira sudah menemani malam ini dan juga sudah memberikan tips and trik cara cepat mengerjakan skripsi. Terima kasih juga sudah menemani saya berbincang terkait dengan apa ya, awal ngalor gitulah udahan ya. Awalnya yang bermula tentang kelulusan 3,5 tahun dan 4 tahun, kemudian bicara banyak hal. Tentunya harapan saya dari pembicaraan kita semua, saya, Mbak Ira dan juga Mas Wahibnya ini, sahabat baca sekalian bisa mengambil manfaat dari sini, bisa mengambil hikmahnya dari sini, dari cerita ini. Kembalinya katanya kemanfaatan suatu hal itu tidak tergantung pada yang mengucapkan, tapi tergantung pada yang mendengarkan gitu Pak. Mau sampah pun kalau di tangan orang yang tepat, maka dengan kreativitas, maka sampah itu akan bermanfaat, itu akan berguna. Jadi meskipun pembicaraan kita nggak berbobot, meskipun pembicaraan kita ngalor ngidur, saya berharap teman-teman sekalian, sahabat baca sekalian mampu mengambil manfaat dari apa yang kita bincangkan. Oke, saya ucapkan terima kasih buat teman-teman apabila ada pertanyaan, ada saran, kritik, dan lain sebagainya bisa chat di admin Batara Indonesia atau bisa tulis juga di kolom komentar. Barangkali ada apa namanya mau request tema pembicaraan, topik pembicaraan atau mau kolaps dengan kita bisa langsung saja menghubungi admin Batara Indonesia. Itu saja dari kami. Terima kasih Mbak Ira, Mas Wahib. Saya Irul Salihu dengan double O, membacalah agar kamu mulia. See you.